Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Saya Yusran Aziz Wanat. Saya Nover Mayu Tambulut. Saya Ngiliano. Saya Kamal Reza Aditya. Kami akan menjelaskan mengenai rangkuman materi bab 14 tentang mengelola proyek. Apa aja sih? Meledak. Kamu nanya? Nah, seperti yang kalian lihat, kelompok kami akan menjelaskan apa itu mengelola proyek. Nah, apa aja sih mengelola proyek itu? Nah, di tabel ini adalah rincian-rincian dari mengelola proyek yang akan dijelaskan dengan teman-teman kita. Yang pertama, apakah tujuan dari manajemen proyek dan mengapa hal tersebut sangat penting dalam mengembangkan sistem informasi? Yang kedua, apakah metode yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi serta menyelaraskan mereka dengan tujuan-tujuan bisnis dari perusahaan? Ketiga, bagaimana perusahaan dapat menilai manfaat bisnis dari proyek sistem informasi? Yang keempat, apakah faktor-faktor dari risiko yang utama dalam proyek sistem informasi? Yang kelima, apakah strategi-strategi yang bermanfaat untuk mengelola risiko proyek dan implementasi sistem? Nah, baik, kelompok kita akan menjelaskan itu semua. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nover Mayu Tambulut. Saya akan menjelaskan apakah tujuan dari manajemen proyek dan mengapa hal tersebut sangat penting dalam mengembangkan sistem informasi. Manajemen proyek memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam mengembangkan sistem informasi. Tujuan ini membantu memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar, efisien, dan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tujuan utama manajemen proyek dan alasan mengapa hal tersebut penting dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan. Salah satu tujuan utama manajemen proyek adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan proyek dengan jelas. Dalam konteks pengembangan sistem informasi ini, berarti memahami kebutuhan bisnis atau organisasi yang ingin dicapai melalui sistem informasi tersebut. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kebutuhan ini, proyek bisa mengalami kesulitan dalam merancang dan mengembangkan solusi yang tepat. Yang kedua, penjadwalan dan pengelolaan waktu. Manajemen proyek membantu dalam membantu jadwal apa yang terperinci dengan realistis untuk proyek pengembangan sistem informasi. Dengan merencanakan mengatur waktu secara efektif, proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, menghindari penundaan yang tidak diinginkan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi resiko. Setiap proyek memiliki resiko yang terkait dengan kegagalan dan mencapai tujuan manajemen proyek. Membantu dalam mengidentifikasi resiko-resiko potensial dalam pengembangan sistem informasi dan merancang strategi untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari resiko tersebut. Secara keseluruhan, manajemen proyek sangat penting dalam mengembangkan sistem informasi karena membantu mengelola risiko, mengatur sumber daya, dan memastikan efisiensi, menyediakan kerja yang terstruktur untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Tanpa manajemen proyek yang baik, proyek yang pengembangan sistem informasi berisiko mengalami kegagalan, melampaui anggaran, atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Nah, saya Kamal Reza Aditya akan menjelaskan dari apakah metode yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi serta menyelaraskan mereka dengan tujuan-tujuan dari perusahaan. Nah, seperti gambar di samping menunjukkan elemen-elemen struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di sebuah perusahaan besar ini, membantu memastikan bahwa proyek yang paling penting diberi prioritas. Pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengaruh sistem informasi. Perusahaan biasanya dihadapkan dengan proyek berbeda untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja. Ada jauh lebih banyak ide untuk proyek sistem daripada sumber daya perusahaan
perlu memilih dari kelompok ini proyek yang menjanjikan manfaat terbesar bagi bisnis. Jelas keseluruhan strategi bisnis perusahaan harus mendorong pemilihan proyek. Bagaimana seharusnya manajer memilih di antara semua opsi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Seringkali kelompok ini akan mengembangkan ukuran objektif kinerja perusahaan disebut indikator kinerja utama dan memilih untuk mendukung proyek-proyek TI yang dapat membuat peningkatan besar dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini ditinjau dan dibahas oleh Dewan Direksi Perusahaan. Nah, ada pula metode yang selanjutnya menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis mereka, dan di mana sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem. Tujuan rencana dasar pemikiran keadaan sistem saat ini. Perkembangan baru yang perlu dipertimbangkan strategi manajemen, rencana, implementasi, dan anggaran. Lihat tabel di samping. Tabel di samping itu adalah rencana tersebut berisi pernyataan tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian tujuan tersebut, serta laporan tersebut menunjukkan bagaimana tujuan umum yang akan dicapai oleh proyek sistem tertentu. Ini mengidentifikasi tanggal target spesifik dan tonggak yang dapat digunakan kemudian untuk mengevaluasi kemajuan rencana dalam hal berapa banyaknya tujuan yang sebenarnya dicapai dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam rencana. Adapun rencana tersebut menunjukkan keputusan manajemen kunci mengenai akuisisi perangkat keras, telekomunikasi, desentralisasi otoritas data dan perangkat keras, dan perubahan organisasi yang diperlukan. Dan ada pula metode selanjutnya, yaitu analisis portofolio. Setelah analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan pengembangan, sistem analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio juga menginventarisis semua proyek dan aset sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak alih daya, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil resiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Lihat gambar di bawah, mirip dengan portofolio keuangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menilai manfaat bisnis dari proyek sistem informasi. Dari nilai sebuah sistem dari perspektif keuangan pada dasarnya berkisar pada masalah pengembalian modal yang telah diinvestasikan. Apakah investasi sistem informasi tertentu menghasilkan pengembalian yang memadai untuk menghitung biayanya? Tabel di samping mencantumkan beberapa biaya dan manfaat sistem yang lebih umum. Manfaat nyata dapat diukur dan diberi nilai moneter. Manfaat tidak nyata seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau mengembalikan keputusan yang ditingkatkan tidak dapat segera diukur, tetapi dapat menyebabkan perolehan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Penganggaran modal untuk sistem informasi. Untuk menentukan manfaat dari sebuah proyek tertentu, Anda harus menghitung semua biaya dan semua manfaat secara detail. Jelas, sebuah proyek di mana biayanya lebih besar dibandingkan manfaat harus ditolak, tetapi walaupun manfaat didapatkan melebihi biaya yang dikeluarkan, tetap harus melakukan analisis keuangan tambahan untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat memberikan pengembalian yang baik atas modal yang telah diinvestasikan oleh perusahaan. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal jangka panjang. Keterbatasan model keuangan. Fokus secara tradisional pada aspek keuangan dan teknis sistem informasi
cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat memengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan investasi sistem informasi perusahaan tidak secara memadai mempertimbangkan biaya gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih pengguna akhir, dampak yang kurva pembelajaran pengguna untuk sistem baru terhadap produktivitas, atau waktu yang dibutuhkan manajer untuk mengawasi perubahan terkait sistem baru. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Di sini saya akan membahas apakah faktor-faktor dari risiko yang utama dalam proyek sistem informasi. Di sini kami telah memperkenalkan topik risiko sistem informasi dan penilaian risiko dalam modul-modul sebelumnya. Dalam modul ini, kami akan menjelaskan tentang risiko spesifik untuk proyek sistem informasi dan menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengelolanya secara efektif. Dimensi risiko proyek. Sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan, dan komponen organisasi dan teknis. Ada beberapa proyek pengembangan sistem lebih kemungkinan menciptakan masalah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, atau mengalami penundaan karena mereka menghasilkan tingkat risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jadi tingkat risiko ini itu proyek yang dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis staf sistem informasi dan tim proyek. Dan ada tiga dimensi risiko proyek, yaitu yang pertama ukuran proyek. Ukuran proyek itu semakin besar proyek, seperti yang ditunjukkan oleh dana yang dihabiskan, jumlah staf dalam implementasi, waktu yang dialokasikan untuk mengimplementasi, dan jumlah unit organisasi yang terpengaruh semakin besar resikonya. Jadi proyek sistem berskala sangat besar memiliki tingkat kegagalan 50 hingga 75%. Lebih tinggi daripada proyek yang lain, karena proyek tersebut itu sangat rumit dan sulit dikendalikan. Dan kedua itu ada struktur proyek. Terdapat beberapa proyek yang lebih terstruktur daripada yang lain, dan pesertanya pun sangat jelas dan mudah, sehingga keluaran dan prosesnya dapat dengan mudah ditentukan. Para pengguna tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan sistem. Dan hampir tidak ada kemungkinan pengguna berubah pikiran. Dan yang terakhir itu ada pengalaman dengan teknologi risiko. Itu dia proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika tim tidak terbiasa dengan perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, atau sistem manajemen basis data yang diusulkan untuk proyek. Dan sangat mungkin bahwa proyek akan mengalami masalah teknis atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan karena kebutuhan untuk menguasai keterampilan baru. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang apakah faktor-faktor dari risiko yang utama dalam proyek sistem informasi. Sekian dari saya. Halo, saya Yusra Nazis Fanat. Di sini akan menjelaskan apakah strategi-strategi yang bermanfaat untuk mengelola risiko proyek dan implementasi sistem. Manajemen perubahan dan konsep implementasi sistem dapat mengarah pada keruntuhan sistem yang seharusnya dapat berjalan dengan baik. Sebagian besar proyek sistem informasi terhambat karena proses perubahan organisasional di seputaran perbuatan sistemnya tidak ditangani dengan baik. Untuk mengelola risiko proyek, ada beberapa strategi yang bermanfaat. Yang pertama, mengidentifikasi
risiko. Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi proyek adalah langkah awal yang penting. Yang kedua ada analisis risiko, evaluasi dampak dan kemungkinan muncul risiko tersebut untuk memprioritaskan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga ada perencanaan respons risiko. Buat rencana respons yang jelas untuk melengkapi risiko yang diidentifikasi termasuk upaya pencegahan dan mitigasi. Yang keempat ada monitoring dan pengendalian risiko, yaitu pantau risiko secara terus-menerus selama proyek berlangsung dan tetapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi dampak potensial. Yang kelima itu ada manajemen komunikasi. Jaga saluran komunikasi yang terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam proyek untuk mengatasi permasalahan dan risiko dengan cepat. Yang enam adalah pembagian risiko. Jika memungkinkan, alokasinya risiko ke pihak yang memiliki kontrol atau yang mampu mengelolanya dengan baik. Yang ketujuh adalah pencadangan anggaran dan waktu. Siapkan cadangan anggaran dan waktu untuk mengatasi risiko yang tak terduga yang dapat mempengaruhi jadwal dan biaya proyek. Yang kedelapan itu pembelajaran dari pengalaman. Pelajari dari pengalaman proyek sebelumnya dan tetapkan pembelajaran ini untuk menghindari kesalahan atau menghadapi risiko yang serupa. Dengan menerapkan strategi ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek dan mengurangi potensi dampak negatif dari risiko yang muncul. Dan untuk mengelola implementasi sistem dengan baik, yang pertama itu ada perencanaan yang matang. Buatlah rencana implementasi yang terperinci dengan menetapkan tujuan, jadwal, sumber daya, dan tugas yang jelas. Yang kedua, tim yang terampil. Pastikan tim memiliki implementasi yang terampil dan pengalaman dapat mengelola setiap aspek implementasi dengan baik. Komunikasi efektif. Jaga saluran komunikasi yang terbuka antara anggota tim, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang tujuan dan pengembangan implementasi. Yang keempat ada uji coba dan uji kinerja. Lakukan uji coba sistem secara menyeluruh sebelum implementasi penuh untuk mengidentifikasikan masalah yang memastikan kinerja sesuai harapan. Yang kelima itu ada pelatihan dan sosialisasi. Berikan pelatihan yang tepat kepada pengguna sistem dan sosialisasikan perubahan yang akan terjadi agar siap menghadapi perubahan tersebut. Yang keenam, manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko dalam implementasi sistem dan buat rencana respon untuk mengatasinya jika risiko tersebut terjadi. Yang ketujuh itu ada pengawasan dan evaluasi. Pantau terus-menerus kemajuan implementasi sistem dan lakukan evaluasi berskala untuk mengukur pencapaian tujuan proyek. Yang kedelapan adalah fleksibilitas dan penyesuaian. Bersikaplah fleksibel untuk menyesuaikan rencana implementasi jika terjadi perubahan kebutuhan atau tantangan terduga. Yang kesembilan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Libatkan pemangku kepentingan utama dan dalam seluruh proses implementasi untuk mendapatkan dukungan dan masukan yang diperlukan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini dapat meningkatkan peluang kesuksesan implementasi sistem dan menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama proses. Terima kasih.